Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 54, saya dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan theme pada WordPress, mulai dari teknik penggunaan hingga perubahan yang sangat signifikan setelah menggunakan theme pada WordPress tersebut. Di sini saya menggunakan SAM ya, untuk menghubungkan ke WordPress-nya. Kemudian kita Google, kita mengakses WordPress-nya. Nah, pada perkuliahan sebelumnya kita sudah diminta untuk mendownload WordPress dan saya sudah mendownloadnya ya. Kemudian kita akan menuju ke admin untuk bisa mengubah isi dari WordPress tersebut, termasuk mengubah tema atau theme pada WordPress tersebut. Pertama kita ke localhost WordPress ya, WordPress, kemudian wp-login.php, kemudian enter. Nah, maka akan menuju ke halaman login WordPress. Di sini diisi username atau alamat email dan password yang telah kita daftarkan pada pertama kali kita menggunakan WordPress. Nah, di sini saya menggunakan Nur Aisyah, kemudian passwordnya kita isi, kemudian login. Nah, maka akan terlihat seperti tampilan di layar saya ini. Di sini menggunakan bahasa Inggris. Jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, bisa disetting ya. Kita ke settingan, kemudian general. Kemudian pada site language ini bisa dipilih bahasa yang diinginkan. Misal ingin bahasa Indonesia, maka pilih bahasa Indonesia seperti itu. Karena di sini saya menggunakan bahasa Inggris, maka saya memilih bahasa Inggris. Seperti itu ya, untuk kalian bisa menyesuaikan. Kemudian karena di sini tujuan utamanya kita yaitu mengubah theme pada WordPress, maka kita ke appearance atau tampilan. Kemudian klik theme. Nah, lalu kita pilih tema yang kita inginkan dan sesuai dengan konten yang akan kita isikan nantinya. Nah, di sini ini adalah tema-tema yang sudah saya install. Nah, untuk mencari tema yang baru, kita bisa add new ini. Nah, di sini banyak kategorinya ya, ada feature, ada populer, let's, favorit, ada fitur, filter. Nah, di sini kita bisa memilih tema-tema yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan konten yang akan kita buat nantinya. Selain ini, kita bisa mencari di fitur filter jika kalian ingin membuat yang lebih khusus. Misal ingin membuat blog, website dalam bentuk blog, temanya seperti apa? Seperti itu. Misal ya, kita coba. Maka temanya seperti ini, pilihan temanya. Nah, seperti itu. Karena di sini saya membuat yang biasa, maka saya ke fitur lagi. Saya memilih lagi di sini yang sesuai. Atau kita bisa ke populer. Kita cari yang sesuai.
dan juga yang bagus ya, biar tampilan dari website kita itu terlihat lebih bagus. Nah, misal saya menggunakan yang ini. Kita lihat dulu, preview dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, biasanya di sini ini ada link demonya. Karena di sini tidak ada, tidak apa-apa. Langsung saja saya pilih yang ini ya. Nah, kita install di sini, install. Nah, silakan ditunggu ya, ini masih proses install. Nah, sudah terinstall dan sekarang kita aktifkan. Di sini terdapat tombol activate, maka kita aktifkan. Nah, maka kita lihat ya, visit site ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengisi konten atau ingin mengepost untuk mengisi kontennya, kita bisa saja melakukan postingan gitu ya, mengupload atau membuat postingan. Di situ temanya sudah, kemudian kita akan membuat postingan, post, kemudian all post. Nah, add new ya, untuk memulai membuat postingan. Nah, di sini kita bisa menuliskan postingannya, namun kita tidak bisa menyesuaikan dengan template-nya tadi, dengan temanya tadi. Nah, agar kita postingannya itu lebih bagus, kita gunakan yang namanya fitur plugin. Nah, ini plugin. Nah, ini bisa fungsinya bisa untuk memanipulasi atau mengembangkan fungsi dari WordPress itu lebih berkembang. Itu lebih bagus, lebih fungsionalitas, seperti itu. Untuk menambah fitur-fitur WordPress agar WordPress tersebut lebih bermanfaat dan lebih menarik. Nah di sini di plugin ini jika sudah mendownload atau menginstal itu akan ada di sini. Kemudian untuk menambah yang baru, untuk menginstal plugin yang baru, kita bisa menggunakan add new di sini. Kemudian kita bisa memilih plugin yang ada. Nah, karena di sini saya membuat postingan gitu, agar tampilannya itu sesuai, maka kita bisa mencari yang namanya dummy, ya, dummy post, gitu. Misalnya, dummy post WordPress for developer. Nah, ini kita coba ya, kita mencari.
untuk kontennya itu terlihat lebih bagus. Itu bisa menyesuaikan juga dengan theme pada WordPress. Nah, di sini ada Press, ada WP dan lain-lain. Di sini saya menggunakan yang Press. Nah, maka di sini saya tuliskan aja langsung ya Press. Kita cari. Nah, karena di sini saya sudah menginstal Press ini, maka di sini sudah aktif seperti itu. Sudah diinstal. Nah, semisal kalian belum menginstalnya, bisa kalian install terlebih dahulu. Maka nanti akan ada yang namanya ini settingan Vaker sini. Nah, misal yang lainnya ya. Misal untuk yang lainnya, plugin yang lainnya. Misal ini. Nah, kita install now dulu, baru kita aktifkan. Sama seperti theme tadi. Nah, berhubung Press tadi itu sudah saya install, maka sudah ada pada settingan saya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Dan sudah masuk pada install plugin saya. Ini. Kita aktifkan. Tadi saya deaktifkan ya. Kita aktifkan pluginnya. Kemudian kita melakukan setting pada Press-nya yang ada di bawah setting ini. Kemudian pilih setting. Ya, Press, kemudian setting. Nah, di sini terdapat settingan untuk post. Nah, kita buat di sini kuantitinya ini terserah ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk halaman depannya itu saya berikan 15. Untuk yang footernya bisa saya biarkan, tapi yang headernya saya isi 15. Kemudian ini date-nya saya isi sekarang, today. Kemudian autornya saya isi Nur Aisyah. Seperti itu. Kemudian yang di bawah saya biarkan pengaturannya, kemudian saya generate. Mohon bersabar ya, karena ini memang agak lama untuk mengenerate-nya. Sambil menunggu mengenerate, kita bisa melihat tampilan WordPress-nya. Inilah tampilan dari website yang telah kita buat. Nah, menggunakan theme pada WordPress. Jadi sudah ada perbedaan ya yang signifikan, yang tadinya masih polosan, sekarang sudah membentuk sebuah website yang sudah kita tahu pada kehidupan kita, yang kita cari-cari di Google, sudah seperti itu ya.
Nah, untuk lebih memperbagus bisa kita lakukan pengeditan. Misal ingin menghapus yang bagian ini yang tidak ada gambarnya, kita bisa menghapus. Nah, begitulah cara membuat atau menggunakan theme pada WordPress dari teknik penggunaannya yang sudah saya jelaskan hingga perubahan yang signifikan yang sudah kita lihat bersama. Seperti itu ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan theme pada WordPress. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.